semuanya, selamat malam. Ketemu lagi sama Bulan. Pada kali ini, sesuai dengan permintaan kalian semua, saya akan membahas terkait dengan soal teks negosiasi. Oke, pada bagian satu ini, saya akan membahas beberapa soal. Jika memang kalian ada pertanyaan, kemudian ada yang belum paham, seperti biasa, jangan lupa tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, langsung saja kita lihat pertanyaan nomor 1. Seperti pada umumnya, baca dulu soalnya ya. Apa sih soalnya? Apakah teks di atas termasuk teks negosiasi? Nah, yang dipertanyakan apakah teks di atas ini teks negosiasi atau bukan? Oke, kita tahu bahwa teks negosiasi itu adalah teks yang harus adanya sebuah kesepakatan. Kemudian teks negosiasi juga harus ada interaksi. Kemudian teks negosiasi juga ada sebuah proses tawar-menawar atau di dalamnya ada strukturnya. Oke, sampai situ dulu ya konsepnya. Kita baca dulu teksnya. Alexander mengajak Jiho main Among Us, tapi Jiho menolak. Konteksnya seperti ini. Jiho berkata, gue nggak bisa mau antar ibu ke rumah sakit, Alexander. Keren banget, Jiho. Dirawat, Der. Alexander menjawab, maaf, gue nggak tahu. Semoga ibu cepat sembuh ya, kata Jiho. Terima kasih. Nah, di kutipan singkat ini, konteksnya ada sebuah percakapan antara Jiho dan Alexander. Nah, Jiho di sini konteksnya mau mengajak Jiho main Among Us. Nah, di dalam sini adakah kesepakatan di dalamnya? Oke, kesepakatannya adalah bahwa tidak bisa. Ada kata maaf. Gitu, gue nggak tahu. Semoga ibu cepat sembuh ya. Berarti ada kesepakatan. Jadi sebenarnya teks ini adalah teks negosiasi. Coba kita lihat opsinya. Teks tersebut termasuk teks negosiasi karena adanya penawaran. Oke, apakah ada penawaran yang diajukan antara Jiho sama Alexander? Oke, kita lihat. Gue nggak bisa mau antar ibu ke rumah sakit. Ini adalah penolakan kan? Menolak gitu, menolak. Kemudian ada kata seharian banget. Nah, kata seharian banget ini adalah kata-kata Alexander di mana dia masih mengharapkan bahwa si Jiho ini bisa main gitu. Wah, seharian banget kamu antar ibu ke rumah sakit, maksudnya gitu. Artinya si Alexander di sini ada sebuah penawaran. Walaupun kita tahu di teks ini tidak ada struktur orientasinya. Ya, struktur masih ingat kan? Struktur teks negosiasi diawali dengan orientasi, kemudian selanjutnya ada pengajuan, kemudian ada penawaran, dan terakhir ada sebuah kesepakatan. Tuh. Nah, di teks ini itu ada memang tawar-menawar, tapi
karena penawarannya di sini adalah yang disebutkan dari Alexander terlebih dahulu, maka teks negosiasi ini adalah teks negosiasi karena ada penawaran. Sementara yang A, oke. Kemudian yang kedua, yang B, teks tersebut termasuk teks negosiasi karena ada penolakan. Ingat konsepnya bahwa teks negosiasi itu adalah teks kesepakatan. Jadi yang B tidak tepat. Teks tersebut termasuk teks negosiasi karena ada pengajuan. Nah, di sini apakah ada pengajuan? Apa yang diajukan untuk solusi agar Alexander itu bisa tetap main? Tidak, tidak ada. Tidak ada pengajuannya. Karena akhirnya tidak terjadi main Among Us. Kemudian yang selanjutnya, teks tersebut tidak termasuk teks negosiasi karena ada pemaksaan. Nah, tidak termasuk. Kita udah sepakat ya. Tadi ini adalah teks negosiasi. Jadi ini salah. Dan tidak ada pemaksaan di antara Jiho dan Alexander. Kemudian teks tersebut tidak termasuk teks negosiasi karena strukturnya tidak lengkap. Strukturnya memang tidak lengkap, tetapi itu tetap teks negosiasi. Kenapa? Karena adanya interaksi. Interaksi antara dua orang yang bertujuan untuk menawarkan dan melakukan sebuah hal yang dinegosiasikan itu termasuk negosiasi. Jadi, sampai sini jelas bahwa teks tersebut adalah teks negosiasi karena ada penawaran yang diberikan oleh Alexander. Jadi, jawabannya adalah yang A. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal ini mudah ya. Nih, mudah lah. Pasti banyak yang rata-rata benar nih. Coba kita baca soalnya. Berikut yang bukan merupakan contoh negosiasi. Jadi mana yang merupakan, yang bukan merupakan negosiasi? A. Penawaran. Penawaran sudah pasti negosiasi. Penawaran lagi, negosiasi. Tawar-menawar, negosiasi. Debat, ini bukan. Oke, pengajuan, ini negosiasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena debat ini adalah interaksi antara dua orang yang saling memberikan argumentasi dari sudut pandang oposisi atau afirmasi. Oke, sangat mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang di sini berarti yang tadi dicari adalah berarti yang tidak santun. Oke. Di dalam teks negosiasi, kita perlu dan harus berinteraksi dengan orang. Namanya berinteraksi sama orang, ada kesantunan-kesantunan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat serta berinteraksi. Masih ingat nggak nih kalimat santun yang sudah pernah kita pelajari? Apa aja sih yang perlu diperhatikan agar kita santun? Nah, agar kita santun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimanakah diksi atau pilihan kata kita. Jadi, bagaimanakah kita menyapa orang yang lebih tua, atau kita mau ke warung, mau beli sesuatu, orang yang lebih tua daripada kita, diksi yang kita gunakan itu gimana? Pastikan kita, permisi Pak, siang, dan lain sebagainya. Kemudian, gunakan tiga kata yang paling sering kalian gunakan, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian yang ketiga, kesantunan juga bisa menggunakan kata sapaan yang pernah kita pelajari. Kata sapaan yang harus menggunakan huruf K
vital dengan menyapa kata Pak, atau Bu, atau Mas, atau Mbak. Nah, kata sapaan ini sangat berfungsi sekali untuk bagaimanakah kita santun ketika menyapa orang yang mungkin kita belum kenal atau yang memang sudah lama tidak pernah bertemu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, ketika kita santun, kita bisa menggunakan kata-kata pengandaian. Bagaimana sih kata pengandaian ini? Contohnya itu biar kita tuh nggak memaksa gitu. Contoh, ketika kita mau nawar barang, Pak 5.000 aja ya Pak. Nah, tapi kalau sama kita pakai kata pengandaian, Pak, jika Bapak kasih 5.000 ke saya, akan sangat membuat saya senang, Pak, dan saya akan langsung bayar lah, dan saya akan langsung membayarnya. Nah, kata pengandaian ini tuh sangat penting digunakan untuk santun. Nah, 4 ini nih, agar kita bisa santun ketika berinteraksi di negosiasi. Nah, kita lanjut ke bagian teksnya. Kita lihat, kita tandai mana yang merupakan kesantunannya. Halo, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Kak Fani? Nah, di sini ada sapaan. Berarti ini merupakan kalimat santun. Kak Fani. Kak Fani ini berarti sapaan. Berarti kalimat yang santun. Oh iya, selamat pagi. Iya benar. Ini siapa ya? Perkenalkan, saya Keanu dari Prima Bimbel. Di sini saya mau menginformasikan, jika tidak keberatan, bisa meluangkan waktu sebentar, Kak? Oke, jika tidak keberatan, ini merupakan kata pengandaian, gitu. Pengandaian gitu. Kalau kita bisa ubah jadi nggak pengandaian tuh pasti bahasanya akan terasa tidak sopan. Kak, minta waktunya dong gitu ya. Tapi ini kata pengandaian inilah berfungsi untuk sopan. Berarti ini juga sopan. Jangan lama-lama ya. Aku lagi sibuk. Wah, jawabannya uh, agak terlalu belak-belakan ya ini. Ini bisa kita tandain dulu ya. Baik Kak, kalau begitu saya jelaskan secara singkat. Saat ini Kak Fani kelas 10 ya? Iya, betul. Oke. Di Prima belum ada program terbaru yang mungkin cocok dan bermanfaat untuk kakak, yaitu program optimal. Dengan program ini, Kak Fani bisa mendapatkan paket pembahasan materi kelas 9 sampai dengan 12. Selain itu ada live class bersama tutor terbaik Prima Bimbel setiap 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali, maaf. Oh, bagus ya programnya. Aku udah lama banget pengen daftar sih, Mbak. Nanti aku bilang dulu ke orang tua ya. Nah, kata aku udah lama banget pengen daftar. Ini kata-kata pengandaian juga nih, gitu. Dan kata mbaknya ini juga adalah kata sapaan, di mana sebenarnya Fanny itu belum bisa okein hari ini, tapi dia mau konfirmasi dulu ke orang tuanya. Itu akan terasa lebih sopan. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Pengucapan perkataan jujur bahwa saat itu Fanny memang sedang sibuk. Oke, memang jujur sih. Tapi jika kita lihat kata-kata jangan lama-lama ya, aku lagi sibuk, ini bisa diubah dengan diksi yang lebih baik dan pengandaian yang lebih baik, pasti akan lebih bagus deh. Contoh gini, eh, contohnya maaf Mbak, saya sedang banyak, saya ada beberapa urusan, boleh tidak waktunya dipersingkat? Nah, bisa menggunakan kata maaf, boleh diksinya diperbaiki, dan bisa menggunakan pengandaian agar terasa lebih sopan. Jadi yang A ini kurang santun.
Nah, kalau memperkenalkan diri saat pertama kali nelfon, ini sangat lumrah sekali ya, justru sopan. Kenapa? Karena ketika kita nggak mengenal orang, orang itu langsung memperkenalkan diri. Artinya orang tersebut memiliki tujuan yang jelas. Kemudian mengucapkan salam, sudah pasti. Ketika menelpon untuk menyapa, ini juga sopan. Kemudian selanjutnya, menggunakan kalimat pengandaian saat meminta Fani meluangkan waktu. Nah, jika tidak keberatan, bisa meluangkan waktunya sebentar, Kak. Nah, ini nih. Ini juga sopan dan santun. Kemudian menggunakan kata sapaan kakak, walaupun kemungkinan besar mungkin Fani lebih muda, yaitu dengan kata Kak Fani di sini. Ini juga santun. Jadi, yang bisa diperbaiki untuk kata-kata yang lebih santun dan yang kurang nih, jadi kebahasaannya yang tidak santun adalah yang mengucapkan perkataan jujur bahwa Fani memang sedang sibuk. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oke, nomor 4 nih dan 5 satu kesatuan ya. Satu teks tapi dengan 2 pertanyaan yang berbeda. Dialog yang menunjukkan penawaran pertama kali dilakukan adalah. Nah, kalau ngomongin penawaran, berarti kalian harus tahu tentang strukturnya. Karena penawar ini adalah eh, karena penawaran itu adalah salah satu struktur dari teks negosiasi. Masih ingat kan strukturnya? Ada apa aja? Ada orientasi, ya, kemudian orientasi, kemudian ada pengajuan, kemudian ada tawar-menawar, dan terakhir ada persetujuan. Nah, kita harus tahu nih, untuk tahu penawaran pertama kali itu ada di mana. Apakah ada di kalimat 1, 3, 2, 5, atau 4. Kita baca teksnya. Anggi mengirimkan pesan kepada salah satu toko online. Anggi. Selamat sore, saya mau beli 10 celana, bisa dapat harga lebih murah. Terima kasih kakak sudah menghubungi kami, kata Clothes ID. Setiap pembelian barang lebih dari 10 buah, kami memberikan harga reseller atau potongan 5% per satu barang. Nah, kita tahu yang nomor 1 ini adalah orientasinya. Karena awalannya orientasi. Saya tulis orientasi. Kemudian yang nomor 2 ini jawaban dari orientasinya. Tetapi di dalamnya ada kata-kata langsung menjawab sebuah pengajuan dari setiap pembelian barang dari lebih dari 10, baru akan diberikan potongan 5% per satu barang. Berarti ini merupakan pengajuan. Baru pengajuannya nih. Pengajuan. Nah, selanjutnya Anggi bilang, kalau beli 10 bisa dapat potongan 5% per barang. Nah, ini nih baru ketika sudah diajukan oleh Clothes ID, Anggi mulai menawar. Kalau pas banget nih belinya 10, bisa nggak ya dapat potongan 5% per barang? Kata Anggi. Harus lebih dari 10, Kak. Kata Clothes ID. Modal saya hanya 10 celana. Mau dijual lagi soalnya. Oke, Kak. Oke. Semoga laku ya. Bisa jadi reseller selanjutnya. Siap. Silakan isi form ini. Nah, kita tahu bahwa Anggi yang dibilang bisa dapat potongan 5% per barang. Sampai di kata modal saya hanya 10, ini adalah
penawaran. Anggi tuh pengen banget eh jual jual lagi gitu eh celananya. Tapi karena dia cuman modalnya cuman 10 banget ngepas. Jadi dia nggak bisa dapat potongan 5% per barang. Makanya dia nawar. Tapi ternyata tidak disetujui oleh Clothes ID. Nah, jadi Clothes ID-nya bilang, modal saya cuma 10, pas banget gitu. Pas banget. Mau dijual lagi soalnya. Oke, Kak. Kata oke, Kak di sini, semoga laku ya bisa jadi reseller selanjutnya. Berarti sebenarnya pas dia beli 10 itu tuh dihitungnya per biji, belum menjadi reseller karena belum dapat potongan. Oleh karena itu, nomor 6, 7, dan 8 merupakan sebuah persetujuannya. Bahwa ya udah deh gitu ya. Anggi akhirnya ya udah deh, ya gimana cuma bisanya modalnya cuman 10 celana. Ya akhirnya dia hanya beli 10 celana tanpa potongan 5%. Nah, dari sini kita tahu jelas bahwa pertama kali yang menawar siapa? Betul sekali. Yang pertama kali menawar adalah kalimat ketiga yang diungkapkan Anggi. Kalau beli 10 bisa dapat potongan 5% per barang. Oke, jadi jawabannya jelas adalah yang B, 3. Oke, kalau ada soal kayak gini, berarti kalian harus analisis dulu dari segi strukturnya, gitu. Agar jelas mana strukturnya, mana yang ditanya, pengajuan kah, penawaran kah, atau orientasi. Oke, semoga sudah jelas. Kalau ini benar, nomor 4 saya pastikan. Nomor 5 kalian pasti bisa menjawabnya dengan benar. Oke, kita akan bahas nomor 5. Oke, masih ingat kan ya di tadi di nomor 4 ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kita baca soalnya. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan teks di atas adalah berarti yang tidak sesuai dengan teksnya yang mana. Oke, kita lihat. Persetujuan terjadi karena Anggi ingin menjual kembali celana tersebut. Nah, di sini jelas secara tersurat Anggi bilang mau dijual lagi soalnya. Berarti kan akhirnya setelah itu ada sebuah persetujuan, oke Kak. Oke, jadi ini ada di dalam teks. Kemudian yang kedua, persetujuan terjadi karena Anggi tidak memiliki modal lebih dari 10 celana. Modal saya hanya 10 celana. Itu ada di kalimat 5. Kemudian yang C, Anggi dan Close ID melakukan negosiasi secara tidak langsung atau tidak tatap muka. Benar sekali, karena Anggi mengirimkan pesan ke toko online. Kemudian terjadi 3 kali penawaran yang dilakukan oleh Anggi. Apakah penawaran terjadi 3 kali? Kita lihat. Penawaran yang pertama adalah kalau beli 10 bisa dapat potongan 5% per barang. Ini yang pertama. Harus lebih dari 10, Kak, kata Close ID. Berarti ini bukan Anggi ya. Kemudian Anggi mengatakan lagi, modal saya hanya 10 celana. Mau dijual lagi soalnya. Nah, ini penawaran yang kedua. Jadi hanya 2 kali penawaran. Oke, ini tidak sesuai. Kemudian yang penawaran terjadi karena Anggi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan potongan harga. Oke, penawaran terjadi karena Anggi tidak memenuhi syarat. Betul sekali. Karena dia belinya tidak lebih dari 10. Jadi, jawaban yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan teks di atas
adalah jawabannya yang B. Karena hanya terjadi 2 kali penawaran yang dilakukan oleh Anggi. Oke, sekian pembahasan 5 nomor di ulangan harian teks negosiasi kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami penjelasannya dengan mudah. Dan jika ada pertanyaan dan mau dibahas soal-soal yang lain, silakan klik sukai, berikan komentar, dan jangan lupa berlangganan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.